Halo Sobat Kontenpedia, bertemu kembali dengan saya Kak Fian dan juga Kak Kevin di sini. Nah, di video kali ini kita akan membahas apa nih, Kak? Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang fenomena fake account di media sosial. Lebih lengkapnya, kita akan membedah tentang apa itu fake account, ciri-ciri fake account, kemudian motivasi penggunaan dari fake account itu sendiri, kemudian aturan serta sanksi hukum dalam undang-undang di Indonesia, dan yang terakhir pencegahan dari penyalahgunaan fake account itu sendiri. Oke, karena memang kita tahu sekarang sedang marak ya Kak penggunaan fake account, dan gimana sih pendapat Kak Kevin mengenai hal tersebut, Kak? Nah, fake account atau akun palsu ini sudah menjadi hal yang tidak asing lagi buat kita ya Kak, khususnya bagi kita yang hidup di zaman ini atau para Gen Z lah bisa dibilang seperti itu. Bisa dibilang hampir setiap orang ini pasti memiliki dan menggunakan fake account ini untuk berbagai macam kebutuhan mereka. Sebelum membahas lebih jauh nih, mungkin kita akan bedah terlebih dahulu tentang apa itu fake account dan bagaimana ciri-cirinya. Oke. Yang pertama kita membahas tentang apa itu fake account dulu ya. Simpelnya, fake account atau akun palsu itu adalah sebuah akun yang dibuat menggunakan identitas palsu, baik itu nama, foto, atau informasi lainnya yang dibuat sengaja tidak akurat atau bertentangan dengan identitas asli pemiliknya dengan berbagai tujuan yang beragam. Dan biasanya fake account itu punya ciri-ciri khusus Kak. Jadi yang pertama itu menggunakan username yang aneh atau biasanya menggabungkan beberapa kata lucu nih. Semisal ketupat racing atau sambal goreng ati dan masih banyak lagi. Atau nama yang aneh-aneh ya? Yang aneh-aneh. Dan bisa juga menggunakan kalimat-kalimat random yang lainnya gitu. Atau mungkin bisa menggunakan identitas nama dari orang lain gitu yang sudah ada gitu sebagai username-nya. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan foto profil di akunnya, atau juga biasanya memakai foto orang lain atau foto-foto random gitu. Jadi semua barang atau apapun fotonya itu dipakai untuk foto profilnya gitu. Termasuk hewan mungkin ya? Iya, mungkin burung hewan, dara atau apa gitu ya. Iya, itu juga bisa. Nah, kemudian yang ketiga adalah jumlah followingnya yang lebih banyak daripada jumlah followersnya. Ini dalam konteks untuk akun media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau TikTok. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang mungkin teman-teman dari Sobat Kontenpedia bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Kalau Kak Fian sendiri nih, kira-kira punya nggak akun fake account gitu? Dan biasanya untuk apa? Gitu? Kalau untuk fake account sih, nggak fake account sih, cuma akun second mungkin ya, second, akun kedua ya. Ya biasanya sih buat kayak mungkin stalking teman-teman gitu. Iya. Kak Kevin sendiri tuh punya nggak sih? Kalau saya sih punya, tapi sama sebenarnya kayak Kak Fian itu. Second account yang masih menggunakan nama asli gitu. Yang biasanya saya pakai untuk daftar akun-akun di website lainnya gitu, agar tidak mengganggu akun utama saya gitu. Nah, ngomong-ngomong soal dipakai buat apa nih? Seperti yang sudah aku bilang tadi, motivasi seseorang ketika membuat fake account itu beragam Kak. Mulai dari yang hanya iseng-iseng, ingin menyembunyikan identitasnya, bahkan sampai ada yang memiliki tujuan negatif seperti penipuan, kemudian pencurian identitas, cyberbullying, atau untuk menyebarkan informasi palsu atau hoax secara online di media sosial gitu. Kalau misal emang digunakan untuk hal-hal seperti itu malah bisa membahayakan orang lain tentunya ya? Ya pastinya, karena di balik itu kan pasti juga ada aturan-aturan yang mengatur tentang itu. Karena kan kita hidup di Indonesia, negara hukum, jadi semua pedoman perilaku kita itu diatur oleh hukum di Indonesia. Mengenai fake account, ada nggak sih Kak aturan yang mengatur tentang hal tersebut? Untuk peraturan tentunya ada. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, atau yang biasanya sering kita sebut dengan Undang-Undang ITE lah. Nah, lebih lengkapnya ini diatur dalam pasal 35 Undang-Undang ITE yang menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, kemudian pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 12 miliar rupiah. Nah, hal ini dapat dikenakan
kepada seseorang bila penyalahgunaan fake account ini sudah sampai ke tahap yang sangat merugikan bagi orang lain. Serem banget kan sobat konten media. Dan memang dalam pasal ini sendiri tidak menjelaskan atau menuliskan fake account atau akun palsu secara gamblang di dalamnya. Tapi kita bisa menggarisbawahi pada kalimat dengan sengaja melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik yang kemudian dilanjutkan pada kalimat agar dianggap seolah-olah data yang otentik. Ini sudah sangat menjelaskan sekali tentang ciri-ciri atau kriteria dari fake account tadi ya Kak, yang sudah saya sebutin di awal tadi. Kalau teman-teman lupa, bisa digeser ke beberapa menit yang sebelumnya. Oke. Kemudian di balik efek negatif dari pembuatan fake account, ada nggak sih sisi positif dari penggunaan fake account itu sendiri Kak? Sebetulnya ada yang seperti yang saya pakai tadi ya. Kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, kita bisa menggunakan fake account ini untuk melindungi data pribadi kita. Apabila kita ingin mendaftar atau membuat akun baru pada website yang minor gitu, yang nggak terlalu wajib untuk menggunakan identitas kita sendiri gitu. Misalnya seperti ChatGPT, kemudian Canva, Freepik, atau website berguna lainnya yang tidak perlu menggunakan data pribadi kita sendiri, sehingga kita bisa mencegah terjadinya spam atau phishing yang bisa kapan saja menyerang akun utama kita gitu kan. Oke. Kemudian ada nggak sih langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk mencegah penyalahgunaan dari fake account? Ya, tentunya ada. Kita ingat bahwa pemalsuan identitas adalah perbuatan yang dilarang, ilegal, dan merupakan sebuah pelanggaran hukum di Indonesia. Kita sudah banyak mengetahui kasus-kasus hukum yang terjadi akibat penyalahgunaan fake account ini. Dan bahkan fake account ini bisa merambat ke tindak kejahatan lainnya lah gitu, seperti pembunuhan, penipuan, dan lain-lain gitu. Nah, pentingnya kesadaran dari kita sendiri dan kerjasama dari berbagai macam pihak untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan yang sudah ada ini, memperketat lagi dalam hal khususnya verifikasi identitas pengguna, agar jumlah dari fake account ini bisa dikurangi lah, paling tidak gitu. Kita juga harus waspada dalam menggunakan media sosial dan memastikan bahwa identitas kita benar-benar terverifikasi. Pihak sosial media juga harus mengambil langkah yang tepat dalam menangani kasus ini, untuk menjaga integritas dan keamanan pengguna di platform mereka gitu. Oke, jadi kesimpulannya dalam penggunaan fake account memang memerlukan kesadaran diri sendiri ya Kak, sebelum kita membuatnya, mengenai apa itu tujuannya, kemudian dampak negatif yang ditimbulkan untuk kita dan juga orang lain. Dan kita juga harus memahami aturan yang ada ya kan tentunya, agar kita terhindar dari perbuatan yang menyalahi aturan yang justru akan menimbulkan kerugian untuk diri kita sendiri. Dan bagi sobat Kontenpedia yang ingin kita membahas topik lainnya, kalian bisa memberikan komentar di bawah ini. Dan jika kalian ingin memperoleh informasi terkini mengenai Kontenpedia, kalian bisa mengunjunginya di www.kontenpedia.com. Kontenpedia, inspirasi anak muda Indonesia. Terima kasih.